Selamat pagi. Kita akan segera memulai kebaktian kita pada pagi hari ini penuh ucapan syukur. Kita sudah memasuki bulan kelima dari tahun 2022 ini. Dan Bapak Ibu, baik yang hadir di gedung panen ini maupun yang mengikuti secara online, kita akan ada perjamuan kudus pada hari ini. Karena itu Bapak Ibu, terutama yang ada di rumah, bisa mempersiapkan roti dan anggurnya. Dan Bapak Ibu, bulan ini sungguh indah tema untuk kita. Tema yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita keyakinan dalam menjalani hari-hari kita. Karena Tuhan berkata, di mana engkau berada, di situ pun aku berada. Haleluya. Kita mau sembah Dia, kita angkat pujian. Yesus, sungguh. Nanti Bapak Alfred akan buka di dalam doa. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Cinta kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, katakan namamu indah. Haleluya. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita puji Dia. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
kembali kita bertemu pada pagi ini. Ya Roh Kudus, pimpin kami semua dalam acara kebaktian kami pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, berkatilah segala pujian, segala khotbah yang akan diberikan oleh hamba-Mu, Tuhan, agar semua ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin, haleluya. Bapak Ibu, seperti biasa kita mau lihat kiri kanan kita mau sambut dengan memberikan senyuman kepada saudara-saudara kita seiman. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Kita mau angkat pujian Tuhan Raja Besar. Karena memang Dialah yang Maha Besar. Pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, yang patut keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, sekali lagi kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, yang patut keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah Dia, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, yang patut keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh besar Tuhan kita. Dan sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan yang begitu besar, Dia janji buat kita, dimanapun kita berada Dia ada. Betapa indahnya janji Tuhan Bapak Ibu, dan itu yang akan kita rasakan di dalam langkah-langkah ke depan kita. Tuhan ada bersama kita, kita dapat menghadapi segala yang ada di depan kita. Haleluya Bapak Ibu, sekali lagi kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Karena pada bulan ini Tuhan memberikan yang spesial buat kita. Dan hari ini kita mau bertemu bersatu di dalam tubuh dan darahnya. Sungguh luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia
Bapak Ibu, sebentar, firman yang telah disiapkan untuk kita adalah firman yang merupakan perkataan Tuhan buat kita. Siapapun kita, satu persatu Tuhan tahu. Dan Dia mau berpesan untuk kita pada pagi hari ini. Karena itu mari kita mau buka hati kita. Kita mau terima firman-Nya. Kaulah segalanya. Nanti Bapak Hendrik akan berdoa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Bapa yang mengasihi,
Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu, Bapa di surga, atas perbuatan dan karya Allah yang besar, yang luar biasa kami boleh alami, kami nikmati pada pagi hari ini ya Tuhan. Kalau kami bisa berkumpul Bapa, bersama-sama untuk beribadah, semua ini karena anugerah-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, layakkan kami untuk menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Layakkan kami Tuhan Yesus untuk selalu berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami sudah menaikkan kidung pujian penyembahan kami kepadamu. Dan kami percaya setiap kidung pujian kami menjadi hidup yang harum di hadirat Tuhan. Tuhan diberkati lewat pujian kami, dan kami pun siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau mengurapi kami semua ya Tuhan. Kami menyediakan hati kami buka hati kami untuk menerima sabda-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Namun urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan kepada kami pada pagi hari ini semata-mata bersumber daripada kebenaran firman-Mu. Bibir lidah hamba-Mu Engkau pakai ya Tuhan, berbicara di tengah-tengah kami, menegur kami, menasihati kami, namun juga membangunkan iman kami supaya kami tetap kokoh menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada di depan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berada bersama dengan kami. Terima kasih banyak Bapa. Roh Kudus menguasai seluruh ruangan ini, sehingga tidak ada kuasa-kuasa lain yang akan masuk mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bicara Bapa kepada kami sekalian, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Semoga di hari terakhir bulan puasa ini tidak membuat saudara lemas ya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah minggu pertama di bulan Mei ini saudara. Tadi di live ada satu bapak bicara pada saya, kalau waktu dia lihat saya katanya jadi ingat Om Yoyo. Terus istri saya bilang, ya karena memang jas yang saya pakai itu jasnya papa ya. Jadi memang ini kayaknya cuman ini satu-satunya jas yang papa turun ke saya dan saya pakai terus karena ya setidaknya ya berharap kalau ada urapan Roh Kudus setengah aja gitu ya dari papa itu udah cukup buat saya membantu. Dan terus bapak itu bilang, aduh ya kalau ingat dulu ya sekarang Pak Revi udah sama kayak Om ya, pagi di Jakarta, sore di Cianjur. Terus saya bilang, ya tapi saya masih muda, Om udah umur terus udah sakit, nggak bisa dibandingkan. Dan lagi hari ini saya tidak akan khotbah di Cianjur, saya hanya khotbah di Jakarta. Karena waktu Mama tugaskan saya bilang terserah, tapi kalau saya pergi ke Jakarta, saya nggak mungkin khotbah di Cianjur. Saya nggak yakin bisa kekejar waktunya. Dan kalau saya mau khotbah di Cianjur ya berarti di Jakarta enggak. Tapi Mama tetap tugaskan saya bersama dengan saudara semua ada di sini ya. Dia pilih sendirian di Cianjur daripada sama saya. Tapi kalau Yesus seperti tema yang tadi kita lihat, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saya jadi ingat baru tadi malam saya lihat Facebook status dari satu teman SAC saya, dia bilang, kok setelah saya
dia status di Facebook ya. Kok setelah saya melihat dan bertemu kamu, perasaannya saya selalu ingin dekat dengan kamu. Nah, dari status seperti itu kita bisa lihat bahwa ada satu perasaan, yaitu perasaan cinta atau mengasihi. Demikian juga kalau kita baca tema pada bulan ini yang diambil dari satu ayat dalam Yohanes 14, ini artinya apa? Menunjukkan bahwa ada cinta, ada kasih dari Kristus. Saudara, tidak semua orang, ingat, tidak semua orang ingin bersama dengan seorang yang lain kalau bukan karena kasih. Ada orang yang ingin bersama dengan kita karena keuntungan. Ada orang yang ingin bersama dengan kita karena dia mendapatkan sesuatu dari kita. Ada hubungan bisnis kah? Atau kita bisa memberi satu perlindungan kepada dia. Banyak orang pengen dekat sama kita. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh ingin dekat dengan kita karena kasih, dimanapun kita berada, dia selalu ingin dekat dengan kita. Nah, ini kata-kata keluar dari mulut Yesus sendiri, bahwa supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tidak semua orang menginginkan kita berada di mana mereka selalu berada. Hubungan suami istri pun kadang suami atau istri ingin sendiri, disebutnya me time. Boleh nggak sih gue punya waktu sendiri, coba menikmati sendiri. Karena repot banget, kita kan udah nikah toh sampai mati, gitu ya. Coba udah sendiri lah, kasih waktu gue sendiri, kasih waktu aku sendiri, me time. Nah, Yesus tidak ada itu me time. Kerinduannya tuh selalu dimanapun aku berada, di situ pun kamu berada. Nah, dari situ kita bisa lihat begitu besar dia mengasihi kitanya. Ya, coba kita baca dulu. Itu ayat ada di Yohanes 14, kita baca dari ayat pertama sampai ayat ketiga yang menjadi tema. Ayat pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, ya, saudara ingat itu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Setelah aku pergi, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kata-kata kalimat yang sangat indah. Hubungan Kristus dengan jemaatnya itu digambarkan sebagai hubungan Kristus dengan mempelainya. Dia pergi untuk sementara. Kalau dalam lagu dia pergi untuk kembali. Kenapa? Seperti pernikahan dengan adat Yahudi, di mana kedua orang, satu pasangan sudah ditunangkan. Dan yang lelakinya pergi untuk sementara, yaitu untuk menyiapkan rumah bagi mempelai wanitanya. Dan di saat sudah selesai, maka dia akan datang menjemput kembali mempelai wanitanya untuk dijadikan istri yang sah. Dari 3 ayat yang kita baca, Yesus bilang, aku akan pergi ke rumah Bapa, ada tempat banyak di sana dan aku akan menyediakan, menyiapkan, supaya setelah aku kembali, aku bisa membawa kamu ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di Cianjur ada wakil gembala di sana selalu bilang kalau di kebaktian penghiburan, saudara yang sudah meninggal ini ternyata rumahnya sudah selesai di surga. Jadi dia selalu menganalogikan orang yang meninggal artinya rumahnya sudah selesai. Dan dia bilang rumah saya juga mungkin hampir selesai.
tinggal jendela atau pintu saja, tinggal dicat saja. Artinya apa? Tempat kita bukan di bumi. Tempat kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Tinggal di rumah yang sama, tinggal di mana Dia tinggal. Nah, ini satu pemikiran yang perlu kita camkan dari awal. Kenapa? Karena awalnya manusia, Adam dan Hawa, tinggal bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Di Kejadian 3 ditulis, Allah selalu turun pada hari yang sejuk untuk berjalan bersama dengan mereka, bercakap-cakap. Ada tempat yang sama, di mana Allah berada, di situ manusia berada. Itu cintanya Tuhan, itu keinginannya Tuhan. Apa? Bersama dengan manusia yang Dia kasihi. Tapi setelah jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa lagi bersama dengan Tuhan. Di mana Tuhan ada, tidak bisa manusia ada. Karena apa? Karena ada dosa, karena ada tembok. Tuhan yang kudus tidak bisa lagi bersama kita yang kotor dengan dosa. Gambarannya dari mana? Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. Setelah bangsa Israel pun terbentuk, kalau saudara tahu, Tuhan suruh bikin mereka tabernakel. Tabernakel apa? Rumah Tuhan. Apa katanya? Supaya aku bisa berada di tengah-tengah kamu. Itu hatinya Tuhan, itu keinginannya Tuhan. Kenapa? Walaupun Dia sudah tahu manusianya berdosa, tidak taat, melawan firman-Nya, tapi tidak bisa menutupi hatinya Tuhan, kerinduan Tuhan untuk bersama dengan manusia. Bikin rumah untuk aku, di situ aku akan hadir, di tengah-tengah kamu bangsa Israel. Dan dibikinlah tabernakel supaya tabut Allah ada di situ. Tapi itu pun susah. Maksudnya, tidak semua orang bisa bertemu langsung dengan Allah. Bertemu langsung di tabut perjanjian. Bertemu langsung di ruang Maha Kudus. Hanya satu orang sekali setahun yang bisa masuk ke situ. Gambarannya apa? Tuhan ingin tinggal bersama dengan kita. Tapi karena ada dosa, untuk bertemu dengan dirinya, harus ada pengorbanan, korban yang diberikan. Setelah lewat tabernakel, lalu ada bait Allah Salomo. Setelah lewat bait Allah Salomo, Yesus sendiri turun menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 dibilang, supaya aku bisa berkemah di antara kamu, tinggal bersama dengan kamu. Cerita Alkitab sesungguhnya hanya cerita mengenai bagaimana kita yang sebelumnya pada awalnya tinggal bersama dengan Tuhan, pada akhir dunia kita bisa kembali bersama dengan Tuhan. Apakah itu mudah? Tidak. Kalau mudah, kenapa harus mengambil waktu 6.000, 7.000 tahun? Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Ceritanya hanya mengenai itu. Tuhan dengan kasih-Nya ingin supaya di mana Dia berada, kita bisa berada. Dan itu proses pengembalian manusia untuk bisa bersama hidup kembali dengan Tuhan. Itu adalah pelajaran dari Kejadian sampai ke Wahyu. Nah, sekarang masalahnya, Tuhannya begitu cinta sama kita. Tuhannya begitu menginginkan untuk tinggal bersama dengan kita. Tapi apakah kita rindu untuk tinggal bersama dengan Dia? Tidak semua manusia memiliki kerinduan yang sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan belajar dari salah satu contoh di Alkitab, tokoh yang Tuhan bilang, a man who after my own heart. Orang yang mengenal hatiku. Orang yang memiliki hati yang sama denganku. Siapa itu saudara?
a man who after my own heart, yaitu Daud. Cuman satu orang di Alkitab yang Tuhan bilang seperti itu. Artinya apa? Orang yang memiliki hati yang sama dengan aku. Hati yang sama dengan dia itu apa? Hati yang memiliki keinginan untuk ada bersama dengan orang yang dikasihinya, dengan pribadi yang dicintainya. Enggak, tidak. Dalam Roma, tidak ada orang yang mencari Allah. Semua orang sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Semua seperti domba yang mencari jalannya, masing-masing sudah tersesat. Boro-boro mau tinggal sama Tuhan bareng. Mencari dia pun tidak. Itu keadaan manusia dari dulu sampai akhir zaman. Tapi ada satu orang di hati Tuhan. Seperti Daud yang a man who after my own heart. Kenapa? Karena dia memiliki hati yang sama. Dia ingin tinggal di dalam rumah Tuhan. Mari kita buka dalam Mazmur 27. Ayat keempat, satu ayat yang almarhum Papa tulis untuk menjadi sebuah lagu. Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Saudara? Seumur hidupku. Untuk apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dulu kita tahu ada cerita mengenai Aladin. Ya, dia punya jin yang bisa kasih 3 permintaan. Dan selalu juga ada cerita orang Jepang mengambil cerita itu dalam Dragon Ball. Ya, saudara mungkin yang seumur saya tahu itu Dragon Ball, tapi kalau yang lebih tua dari saya kecil kemungkinan ya. Dragon Ball itu cerita bagaimana tokoh di cerita itu mengumpulkan 9 bola, dan begitu 9 bola itu terkumpul, ada naga yang akan keluar. Dan naga itu akan mengabulkan 1 permintaan kepada siapapun yang memiliki 9 bola. Itu akan terjadi. Dari situ berkembanglah. Kalau saya ngobrol, kalau saudara ngobrol, saya suka ngobrol sama saudara-saudara saya. Kalau kamu dikasih 1 permintaan oleh Tuhan dan Tuhan akan berikan, apa yang akan kamu minta? Macam-macam. Ada yang bilang, saya pengen senjata nuklir diangkat dari dunia. Saya ingin tidak ada kejahatan di dalam dunia. Kalau saya sendiri, saya minta suhu iklim di Indonesia turun 10 derajat semuanya. Supaya agak adem ya. Jadi kalau agak adem, dingin, mungkin yang demo-demo itu agak berkurang ya saudara ya. Karena dingin kan gitu. Tapi maksudnya apa? Kita manusia suka untuk diberikan pilihan atau permintaan. Apalagi permintaan itu bisa dikabulkan. Daud, dia 1 yang dia minta. Dia tidak minta 2, dia tidak minta 3, dia tidak minta 4. Dia hanya minta 1 kepada Tuhan. 1 ini bicara mengenai apa? 1 ini kita bicara mengenai kualitas dan kuantitas. Bicara mengenai kuantitas, hanya 1, tidak ada yang lain yang aku ingini, hanya 1. Aku mau itu hanya 1. Aku gak peduli yang lain, orang lain mau pilih apa, orang lain ingin apa, orang lain minta apa. Aku hanya minta 1 ini. 1, aku tidak ingin yang orang lain pingin, aku hanya ingin 1 ini. Dan bicara mengenai kualitas, 1 adalah yang paling utama, yang tertinggi. Nomor 1, kecap nomor 1. Semua nomor 1, tidak ada yang lain. Apa yang dia minta, yang dia tempatkan paling tinggi, itu dia minta kepada Tuhan. Dan 1 juga bicara mengenai fokus.
Banyak orang dalam hidupnya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam karirnya. Kadang salah satu penyebab mereka tidak seberhasil orang lain adalah kurang fokus. Karena terlalu banyak keinginan, nanti pengen ini, nanti pengen itu. Bulan ini ngerjain ini, bulan depan ngerjain itu, 3 bulan lagi ngerjain yang lain lagi. Tahun depan beda-beda. Apa fokusnya? Tapi Daud bilang hanya satu. Tidak mau yang lain, hanya satu. Yang paling utama yang aku inginkan hanya satu. Satu hal. Dan dia bilang, satu hal, one thing I have desired. The Lord, itulah yang kuingini. Dalam bahasa Inggrisnya, that will I seek. Itu yang aku cari. Ada orang minta. Ada orang ingin, tapi dia berhenti di situ. Hanya sekadar keinginan, tapi dia tidak mencari. Oh, Tuhan saja bilang carilah aku, maka kamu akan hidup. Dan satu hal yang Daud inginkan, itu yang dia cari. Artinya apa? Semua fokus, semua tenaga, waktu dia kerahkan untuk satu hal itu. Karena dia punya cinta dan kasih kepada Tuhan. Dia tahu hidupnya, siapa dirinya. Anak paling kecil dari kota yang kecil. Tapi Tuhan bisa angkat aku dari padang untuk duduk menjadi raja. Dia terkenal dirinya siapa. Dia tahu posisinya siapa. Dia tahu apa yang Tuhan perbuat kepada dirinya sampai sekarang bisa begini. Dia sudah menjadi raja saat itu. Dia tidak inginkan kekayaan, dia tidak inginkan kekuasaan, besarnya wilayah, tidak. Tapi satu hal yang ku minta kepada Tuhan, yang ku ingini, dan itu yang ku cari, saudara, itu yang aku kerjakan. Apa dia bilang? Yang ku ingin itu diam di rumah Tuhan. Saudara bisa punya satu keinginan juga. Tapi apakah keinginan itu diam di rumah Tuhan? Tuhan, saya nggak minta banyak, Tuhan. Asal istri saya menerima Engkau sebagai juru selamat. Asal suami saya kembali bertobat kepada Engkau. Asal anak saya bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Asal ini, asal itu, asal ini. Bebas, terserah. Tapi yang kita mau belajar bagaimana hati seseorang yang disebut memiliki hati yang sama dengan Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Dan diam di rumah Tuhan itu sesuatu yang harus kita minta. Karena kalau Tuhan tidak berkenan, kita tidak bisa masuk ke sana. Itu yang Daud inginkan, itu yang Daud harapkan. Diam di rumah Tuhan. Berapa lama, saudara? Seumur hidup. Aduh, rumah Tuhan, kita bicara rumah Tuhan saat itu. Bicara mengenai tabernakel, bicara mengenai bait Allah. Bicara di mana Tuhan ada, Tuhan tinggal. Dibilang Tuhan di mana ada? Di mana ada 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Di saat kita berkumpul seperti ini, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Di mana tempat yang dikhususkan untuk memuji Tuhan, disitulah ada Tuhan. Itu kerinduan Daud. Maksudnya apa? Dia ingin di mana Tuhan berada, aku ada juga di situ. Dan dia bilang, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Bukan 1 hari, bukan 2 hari. Dalam bahasa Inggrisnya, dwell, tinggal, dwell. Bukan yang datang duduk pergi. Maksudnya begini, saudara. Ada orang yang datang beribadah atau pergi ke gereja itu seperti pergi ke toko.
Dia datang, dia coba cari apa yang dia inginkan. Dia coba beli. Dan setelah dia dapatkan apa yang dia beli, ya dia pergi, dia pulang, dia pisah. Mohon maaf, tidak jarang juga kita seperti itu sama Tuhan. Saat kita datang kepada Dia, ke rumahnya, kita cuma cari ada 1-2 hal saja yang kita perlu dari Dia. Kita cari berkat, kita cari perlindungan, kita cari pertolongan, kita cari sukacita, kita cari damai sejahtera. Dan setelah kita minta kepada Dia, dan Tuhan yang baik itu tidak pernah mengecewakan, Dia kasih. Dan sudah, kita pulang begitu saja. Karena kita sudah dapat apa yang kita inginkan. Terus salah kalau memangnya cari itu? Oh tidak. Tidak salah. Tapi, kalau saudara hanya mencari apa yang dia miliki, saudara akan perlu kembali berulang-ulang datang terus. Tapi beda kalau saudara datang ke toko itu dan bilang, Pak, bolehkah saya tinggal di sini? Kenapa? Karena Bapak punya semua yang saya perlukan. Jadi saat saya butuh, Engkau ada, Bapak ada dekat sini. Dan saya bisa dapat itu semua. Itu yang maksudnya diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dia tidak mencari berkatnya Tuhan, tapi dia mencari pribadinya Tuhan. Saat Yesus bilang di tema yang tadi kita baca, supaya dimanapun aku berada, di situ kamu berada. Kamu ini siapa? Pribadi kita. Saat kita datang ke rumah Tuhan, apa yang kita cari? Pribadinya kah? Atau hadiratnya? Atau persekutuan dengan dirinya seumur hidup? Oh saudara, saudara cari Yesusnya. Saudara tinggal bersama dengan Dia setiap hari. Saudara bukan orang seperti yang datang ke toko saat ada kebutuhan terus datang beli dan setelah itu pulang. Datang cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali dengar firman Tuhan. Dipuaskan, ada sukacita, ada peneguhan iman. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu langsung terombang-ambing lagi, takut lagi, khawatir lagi, mulai bicara yang negatif lagi. Datang lagi hari Minggu dikuatkan lagi. No. Daud tidak seperti itu karena dia tahu hidupnya berat kalau dia tidak tinggal bersama dengan pembebasnya, juru selamatnya seumur hidupnya. Dan orang seperti Daud itu orang yang disayang sama Tuhan. Dan setelah itu dia bilang, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saya kalau datang dari Cianjur, karena berangkat pagi, suka nyampe di sini jam 7:30, 8. Dan kalau tiba di situ, saya bukan orang yang pertama. Ya. Selalu sudah ada jemaat atau pelayan Tuhan yang bekerja. Tapi saya nikmati di situ, saya berpikir, aduh, ibadah jam 8:30, tapi ini orang-orang sudah ada yang datang dari jam 7:30. Saya tidak tahu jam berapa mereka datang, tapi setidaknya sebelum saya hadir, mereka sudah hadir. Buat saya di situ saya melihat kemurahan Tuhan. Saya melihat kemurahan Tuhan melalui orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Tidak semua orang Tuhan percayakan untuk melayani Dia. Hanya orang-orang yang Tuhan percayakan. Tapi setelah banyak jemaat yang datang, saya juga menyaksikan kemurahan Tuhan yang masih lebih banyak dan lebih besar, lebih tinggi dari yang saya bayangkan. Saya lihat orang-orang yang dulu yang saya pernah ketemu, sudah lama tidak ketemu, akhirnya datang lagi. Semua datang kepada Tuhan, cari dirinya Tuhan. Itu kenapa? Itu karena kemurahan Tuhan yang boleh ada dalam hidup mereka. Dalam hidup saudara dan saya. Saudara mau bangga saudara datang di rumah Tuhan sekarang karena saudara punya mau?
Kalau bukan kemurahan Tuhan, saudara masih sehat, dikasih jalan yang lancar, masih ada hati yang mau datang menyembah kepada Dia. Itu apa? Kemurahan Tuhan. Manusia pada dasarnya tidak akan datang kepada Tuhan kalau bukan roh Tuhan sendiri ada di dalam hatinya. Dan ini yang Daud bilang, aku ingin menikmati kemurahan Tuhan. Aduh, saat kita bersekutu dengan Tuhan, ada di hadiratnya, kita menyadari bahwa semua yang ada, semua yang terjadi pada hidup kita tuh kemurahan Tuhan, saudara. Kalau saudara pikir, aduh kalau saya boleh bersaksi, 2 tahun papa nggak ada. Saya yang baru 2 tahun lulus dari sekolah Alkitab. Saya bisa berdiri dan memberitakan firman Tuhan kepada saudara. Itu bukan karena pintar saya, itu karena kemurahan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada saudara melalui saya, itu semua kemurahannya. Dan itu yang Daud mau. Dan kalau kita baca lagi, ayat yang ke-5, saudara. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyikan dan bermazmur bagi Tuhan. Kalau kita perhatikan saudara di ayat 4 sampai 5 sampai 6. Aduh, maaf ya. Ya. Di ayat 4, ayat 5, itu ada kata-kata yang menggambarkan mengenai tempat tinggal, ditulis dalam beberapa bentuk yang berbeda. Ayat 4 itu ada rumah, dan juga ada bait. Ayat 5 itu ada pondok, dan juga ada kemah. Ayat 6 kembali diulang kemah di situ. Artinya apa? Rumah Tuhan bersama dengan Tuhan, itu yang betul-betul Daud inginkan, dan dijelaskan bahwa dalam ayat 5 ada perlindungan di dalam rumah Tuhan, ada persembunyian, ada tempat kita mengungsi untuk masuk, untuk berada di dalam rumah Tuhan. Saya mau tutup dengan satu cerita ya, ilustrasi. Kalau bicara mengenai kita tinggal bersama dengan Dia, Dia tinggal bersama dengan kita. Yesus bicara dalam Yohanes 15, kalau aku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Hubungan ini adalah hubungan simbiosis mutualisme, 2 arah. Ya. Kita datang juga ke rumah Tuhan, kita ingin tinggal dekat Tuhan, tapi kita juga harus izinkan Tuhan untuk datang dan tinggal di dalam hati kita. Kita tidak bisa mikir bahwa, oh aku ingin hidup di dalam rumah Tuhan, gambarannya bentuk bangunan, atau kita hidup di dalam doa, persekutuan di dalam doa, di dalam firman-Nya, tapi Yesusnya kita tidak biarkan untuk masuk dan tinggal di dalam hati kita. Makanya itu hubungan selalu aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Ya. Ayat kelima dijelaskan ada perlindungan kalau kita ada dalam rumah Tuhan. Kalau kita berada dalam rumah Tuhan artinya apa? Tuhan yang menjadi kepala rumah. Dia yang menguasai rumah itu. Ada satu ilustrasi. Saya suka sama ilustrasi ini dan mungkin saya pernah dulu bicara. Tapi ya nggak apa-apa ya, karena saya suka, jadi saya bilang lagi. Ada satu orang yang dia mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya. Dan dia beri, Tuhan silakan masuk dan aku akan berikan kamar yang terbaik untuk engkau. Ya, yaitu di mana?
di atas Tuhan. Itu kamar utama, kamar yang aku pakai. Tinggallah di situ Tuhan. Dan masuklah Tuhan Yesus tinggal di situ. Setelah Tuhan masuk, ada ketukan di pintu. Begitu orang itu buka pintu, ternyata iblis mau masuk. Begitu iblis mau masuk, dia tahan itu pintu dengan sekuat tenaga. Iblis bukannya iblis yang tidak punya kuasa, iblis coba masuk terus, tapi dia tahan terus. Tangan sudah masuk tapi dia tahan terus, dia dorong itu tangan keluar dan dia tekan. Akhirnya tutup lagi. Dia bisa bebas. Iblis tidak bisa masuk ke rumahnya. Terus dia naik ke atas. Yesus, kemana engkau? Tadi iblis mau masuk ke rumahku, tapi engkau tidak ada. Loh, kamu kan memberi aku kamar yang paling baik di sini. Ya aku ada di sinilah. Aku tidak ada di bawah kan? Oh, ya udah kalau gitu Yesus, semua lantai 2 itu adalah milikmu. Silahkan, tinggali saja itu di sana. Dan saudara sudah tahu, bisa baca. Datang lagi iblis. Begitu datang lagi iblis, dibuka. Ternyata iblis yang sama, dia mau dorong lagi. Ada temannya iblis, banyak dia bawa temannya. Dorong pintunya lebih kuat. Sekarang bukan lagi tangan, tapi kaki mereka sudah masuk ke pintu itu. Dan ini orang sudah dengan sekuat tenaga dengan doa, Yesus tolong, ini aku mau melawan, Yesus tolong, jangan biarkan ini. Dan terus dorong-mendorong terjadi, akhirnya dekat lagi dalam nama Yesus, pup, bisa keluar itu, bisa ditahan. Naik lagi dia ke atas. Yesus, kenapa? Kenapa kau biarkan aku di sini? Tadi sudah hampir masuk itu 2-3 iblis. Loh kan kamu memberikan aku hanya lantai 2 saja. Langsung mikir dia, oh iya. Kalau gitu Yesus, semua rumah ini adalah milikmu. Engkau boleh pergi kemanapun engkau mau. Semua ini milikmu. Kadang kita gitu seperti Tuhan ya, ke Tuhan. Kita beri hati kita tapi tidak sepenuhnya. Hanya ada sebagian kecil saja. Tuhan, ini satu kamar yang khusus untuk engkau. Tapi kamar-kamar yang ini, nah jangan. Ya, jangan ganggu ini. Jangan ganggu aku punya rencana, jangan ganggu aku punya tabungan, jangan ganggu aku punya keluarga. No. Tapi kamar ini yang paling baik aku berikan kepadamu. Dan terus kita bingung. Kenapa saat kita dalam godaan ada ujian, kita hampir-hampir putus, hampir-hampir kalah. Karena Yesus bukanlah raja kalau dia tidak menguasai seluruhnya, saudara. Yesus bukan tuan rumah kalau hanya diberikan satu ruangan atau satu lantai. Tapi begitu dia diberikan satu lantai, dan iblis tidak pernah berhenti untuk menguji. Dan iblis mengetok lagi untuk yang ketiganya. Dan begitu dibukakan pintu, iblis terkejut. Karena yang membuka pintu adalah Yesus sendiri. Dan begitu iblis lihat Yesus dan dia bilang, oh maaf, salah rumah saya. Dia pergi. Saudara, jangan salah. Yesus rindu untuk dia tinggal bersama-sama dengan kita. Kita bersama-sama dengan dia. Untuk kebaikan siapa? Kita. Cuman kita nggak sadar saja. Oleh karena itu pada pagi hari ini coba lihat. Apakah kita sudah juga menjadi rumah hati kita kepada dia? Apa kita sudah berikan semuanya kepada dia? Yesus boleh tinggal menguasai menjadi raja atas hati kita. Kalau dia sudah menjadi raja, jangan takut saudara. Perlindungan pada waktu bahaya, persembunyian di dalam kemahnya akan senantiasa kita alami. Puji Tuhan saudara, demikian firman Tuhan. Mari saya undang pemain musik maju ke depan, kita angkat pujian menikmati Tuhan. Dan pelayan perjamuan kudus juga saya undang ke depan. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, berkat dan
dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan, dalam kekekalan. Kau mulia. Mari saudara, kita angkat tinggi-tinggi roti ini di atas kepala kita. Kembali kami berada di hadapan-Mu, Bapa dalam surga, untuk memperingati kematian putra-Mu satu-satunya yang dikasihi, Yesus Kristus. Kami sadar dan kami tahu dan kami percaya bahwa hanya karena kematian putra-Mu saja kami boleh bersekutu di dalam kematiannya dan dibangkitkan bersama Engkau dalam tubuh yang baru untuk tinggal bersama dengan Engkau selama-lamanya nanti. Bapa di dalam surga, sucikan kami, ampuni kami, seperti kami mengampuni kesalahan orang lain kepada kami. Biarlah kami boleh menerima tubuh dan darah ini, seperti dengan hati yang tulus, hati yang bersih, sehingga Engkau boleh mengampuni kami semua atas kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan saudaraku, saat Yesus pada malam itu mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang mari kita angkat anggur kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Anggur yang sebagai lambang darah Kristus, darah yang mahal, yang suci, seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan tak bercela, tapi darah yang penuh kuasa untuk menghapus, membayar semua dosa kita.
Dan biarlah oleh karena darah Kristus ini yang sudah menyucikan dan menguduskan hidup kita, tidak saja dulu, tapi mulai saat oleh karena itu saudara, seperti malam itu juga ia mengambil cawan dan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum anggur ini. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Dengan kasih saya undang Bapak Joko untuk maju ke depan dan berdoa. Kekalan kau mulia. Mari saudara terkasih, di dalam Yesus kita satukan dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik, Tuhan kami yang mengasihi kami. Satu kerinduan kami yaitu kami boleh diam selalu di dalam bait-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam bait-Mu ada pemeliharaan, di dalam bait-Mu ada sukacita, di dalam bait-Mu ada penebusan Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau paparkan bagi kami semuanya melalui hamba-Mu. Kau berkati, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi, lebih heran Tuhan. Biar kiranya Tuhan umat-Mu pada saat ini boleh menerima sukacita yang besar daripada Engkau Bapa. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Kami boleh mengucap syukur Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini kita sungguh dipuaskan. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa kita, tetapi Dia menyertai kita sampai saat ini. Dan kita sungguh hari ini dipuaskan karena kita menerima firman Tuhan dan juga tubuh dan darahnya. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Revi yang sudah menjadi saluran berkat untuk kita pada hari ini. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Saudara Stephen. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir boleh mengangkat tangannya, melambaikan tangannya untuk kita saling mengenal. Ada Bapak Ibu? Haleluya. Pengumuman yang pertama, minggu depan tanggal 8 Mei 2022 akan ada ibadah di tempat ini yang diawali dengan doa Biston jam 8 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah jam 8.25. Dan setelah ibadah ini, kami mengundang untuk adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu via Zoom jam 10.15. Untuk ibadah Zoom bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Bagi adik-adik kelas 5 sampai 9 yang dikasihi Tuhan, PDAMS juga mengundang untuk ikut dalam ibadah via Zoom Usia Tunas PDAMS setiap hari Jumat yang akan diadakan tanggal 6 Mei 2022 jam 7 malam. Untuk informasi link bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary. Dan kami juga mengundang untuk remaja dan dewasa muda PDAMS untuk mengikuti ibadah via Zoom yang dipimpin langsung oleh Pastor Nemo Bahari. Untuk ibadah Zoom bisa mengikuti
untuk meminta linknya untuk mengikuti bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling yang akan diadakan hari Sabtu jam 7:30 malam. Dan untuk Beatstone malam via Zoom hari Selasa jam 7:30 untuk minggu ini diliburkan. Dan untuk pengumuman pada bulan ini, tema bulan ini yaitu di mana aku berada, kamu pun berada. Dan ada informasi tambahan bagi jemaat yang ingin dibaptis bisa menghubungi Ibu Fungling. Dan bagi jemaat juga kami menghimbau untuk mengikuti protokol ibadah PDAMS dengan menggunakan masker, jaga jarak, tidak berkerumun, hindari jabat tangan. Dan setelah ibadah bisa mengikuti arahan asyir untuk keluarnya. Dan bagi jemaat untuk memberikan amplop persembahan bisa menggunakan amplop yang ada di kursi masing-masing. Dan akan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan. Sekian pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih kepada Saudara Stephen dan Bapak Ibu. Kita akan segera menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Kemudian nanti sekali lagi Bapak Pendeta Revi akan tutup di dalam doa berkat. Matahari bercahaya, burung pun bernyanyi, ada terang yang bersinar di balik awan yang gelap, penuhi kerinduanku, berimu kali ganda. Semoga Tuhan beserta sampai berjumpa. Mari kita berdoa. Betul Bapa dalam surga, kerinduan kami adalah penyertaan-Mu selalu sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sudah diberkati oleh firman-Mu dalam ibadah ini yang sudah menunjukkan betapa cintanya Engkau kepada kami untuk bersama dengan kami selalu. Biarlah Roh Kudus-Mu ada Tuhan pada hati kami, menyanggupkan kami, memampukan kami untuk selalu menginginkan hal yang sama, yaitu senantiasa berada bersama dengan-Mu. Karena kami percaya hanya di dekat-Mu saja kami boleh ketenangan, sukacita, damai sejahtera kami boleh dapat bila kami tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa pagi hari ini untuk Ibu Gembala yang tidak bersama dengan kami. Senantiasa penyertaan-Mu juga ada bersama dengan beliau. Kesehatan, kekuatan boleh ada, sehingga dia selalu mampu untuk bekerja, untuk melayani kami semua domba-dombanya, membawa kami ada di jalan yang benar untuk makin mengenal Engkau. Juga Bapak Wakil Gembala yang ada di tempat ini juga Engkau berkati Tuhan hari demi hari, di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya, pelayanannya terutama, apapun yang beliau kerjakan Engkau buat berhasil. Juga kami semua yang ada datang pada hari ini Tuhan, kami semua yang rindu untuk datang kepadamu, hidup bersamamu. Tuhan, Engkau lihat hati mereka, Engkau membedakan mana yang setia, mana yang tidak. Ada berkat-berkat yang berlimpah kepada mereka yang datang mencari Engkau. Dan biarlah hamba-Mu boleh berdoa Tuhan, berkati mereka di tempat dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan, usaha, mereka dalam pelajar, mereka dalam sekolah atau kuliah, apapun mereka yang lakukan, Engkau boleh berkati Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Juga Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan berkat kepada Engkau berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang sebentar saudara, kalau kita akan berpisah satu sama lain, mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia. Dan terimalah berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita, kasih sayang Kristus yang selalu menginginkan untuk tinggal bersama dengan kita, Roh Kudus yang memampukan kita untuk senantiasa datang kepadanya beserta dengan kita selama-lamanya, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.